Terima kasih untuk ribuan orang yang sudah mulai mengamankan 7 barang stok di video kemarin. Itu langkah awal yang hebat, tapi gue harus jujur dari awal supaya lo nggak salah arah. Stok barang saja tidak akan cukup, karena masalahnya bukan sekadar punya atau tidak punya, tapi seberapa lama lo bisa bertahan ketika sistem mulai goyah dan harga kehilangan logika. Karena di momen itu yang mahal bukan cuma barang, tapi akses, bukan cuma makanan, tapi kemampuan untuk terus makan. Dan disitulah banyak orang mulai panik, bukan karena mereka nggak punya uang, tapi karena uang mereka kehilangan kekuatan. Bayangkan situasi ketika krisis 2026 bertahan lebih lama dari dugaan. Bukan hitungan minggu, tapi berbulan-bulan, saat stok di lemari lo perlahan habis, satu persatu, tanpa kepastian kapan bisa diganti, dan harga di pasar sudah meledak 3 kali lipat, sampai uang di rekening. Lo terasa seperti angka kosong yang tidak bisa ditukar dengan kebutuhan dasar. Lo datang ke pasar, tapi pilihan semakin sedikit, harga semakin tinggi, dan kualitas semakin menurun. Dan di titik itu pertanyaannya bukan lagi mau beli apa, tapi masih bisa beli apa. Banyak dari kalian yang nanya di kolom komentar, gimana kalau stok habis? Dan jujur aja, jawaban yang paling jujur bukan beli lebih banyak, karena beli lebih banyak itu cuma memperpanjang waktu, bukan menyelesaikan masalah. Jawaban sebenarnya adalah memproduksi sendiri, sekecil apapun, sesederhana apapun. Karena di tengah sistem yang tidak stabil, satu-satunya yang benar-benar bisa lo kontrol adalah apa yang lo tanam dan apa yang lo panen. Hari ini kita nggak cuma ngomong soal bertahan, tapi soal bertahan dengan kepala dingin dan strategi yang masuk akal. Kita akan bahas 5 aset hidup yang mungkin kelihatan sederhana, bahkan sering diremehkan, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena mereka tidak bergantung pada sistem yang bisa runtuh kapan saja, tanaman yang minim perawatan, bisa tumbuh di lahan sempit, bahkan di pot kecil, tapi nilainya bisa lebih mahal dari emas ketika krisis benar-benar mencapai puncaknya. Ini bukan teori idealis, ini realitas yang sudah berulang di banyak krisis sebelumnya, dan sekarang giliran lo untuk memutuskan, mau jadi penonton yang panik atau pemain yang siap, karena pertahanan terakhir lo bukan di supermarket, tapi di halaman rumah lo sendiri. Sekarang kita mulai dari yang paling mendasar, yang sering dianggap makanan kelas bawah, tapi justru paling tahan banting di segala kondisi, singkong dan ubi jalar. 2 tanaman ini sering dipandang sebelah mata, seolah-olah cuma alternatif darurat, padahal dalam sejarah krisis pangan, mereka justru jadi penyelamat utama, karena mereka tidak manja, tidak butuh perawatan rumit, dan bisa tumbuh di tanah yang bahkan tidak ideal sekalipun. Lo nggak butuh lahan luas, nggak butuh teknologi mahal, bahkan di pekarangan sempit atau pot besar pun, mereka masih bisa hidup. Dan yang lebih penting, mereka adalah sumber karbohidrat, energi utama yang dibutuhkan tubuh untuk bertahan. Bayangkan, ketika harga beras sudah tidak terkendali, ketika beras bukan lagi makanan harian tapi barang mewah, disitulah singkong dan ubi jalar mengambil alih peran, bukan sebagai pengganti sementara, tapi sebagai penyambung hidup. Dari sudut pandang uang, ini absurd tapi nyata. 1 bibit singkong harganya hampir 0 rupiah. Bahkan seringkali cuma hasil potongan batang yang bisa lo dapat gratis, tapi hasilnya bisa memberi makan satu keluarga berkali-kali. Bandingkan dengan beras yang terus naik harga tanpa kontrol, lo mulai lihat polanya kan. Sistem selalu membuat lo bergantung, sementara tanaman ini membuat lo mandiri. Dan di masa krisis, kemandirian adalah mata uang yang paling mahal. Lanjut ke tanaman kedua yang sering bikin orang emosi kalau harganya naik, cabai, si emas merah yang nilainya seringkali lebih liar daripada emas itu sendiri. Kita semua pernah melihat bagaimana harga cabai bisa melonjak tidak masuk akal. Dan anehnya ini selalu terjadi berulang, seolah-olah sistemnya memang tidak pernah benar-benar stabil. Cabai bukan cuma bumbu, tapi bagian dari budaya makan, dan ketika harganya naik, efeknya terasa ke semua orang, dari rumah tangga sampai bisnis kuliner. Dari sudut pandang ekonomi, cabai sering jadi salah satu pemicu inflasi tertinggi. Dan itu bukan kebetulan, itu karena permintaannya tinggi dan produksinya tidak selalu stabil. Sekarang bayangkan kondisi krisis 2026, ketika distribusi terganggu, cuaca tidak menentu, dan biaya produksi naik, harga cabai yang dulu sudah pernah menyentuh angka fantastis bisa jadi terasa murah dibanding apa yang akan datang. Punya 2 atau 3 pot cabai di rumah mungkin terdengar sepele, tapi itu artinya lo sedang mengamankan pengeluaran bulanan tanpa harus bergantung pada pasar. Setiap kali lo panen, itu bukan cuma cabai, itu adalah uang yang tidak perlu lo keluarkan. Dan dalam jangka panjang, itu bisa menyelamatkan ratusan ribu bahkan lebih. Di saat orang lain sibuk mengeluh harga, lo sudah punya solusi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke sesuatu yang sering diabaikan tapi sangat penting, sumber protein nabati seperti kacang panjang atau buncis. Ini bukan cuma soal kenyang, tapi soal kekuatan fisik, karena di masa krisis, menjaga tubuh tetap sehat dan kuat adalah prioritas utama. Masalahnya, sumber protein seringkali jadi salah satu yang paling mahal dan sulit didapat. Daging, telur, bahkan tahu dan tempe bisa mengalami kenaikan harga atau kelangkaan, dan disitulah tanaman merambat seperti kacang panjang jadi solusi yang cerdas. Mereka tidak butuh banyak ruang karena tumbuh ke atas,
bukan ke samping, jadi sangat efisien untuk lahan sempit, dan hasilnya bisa terus dipanen selama periode tertentu. Ini bukan cuma tanaman, ini adalah investasi kesehatan. Kemudian kita masuk ke kategori yang sering diremehkan karena dianggap murah. Sayuran cepat panen seperti kangkung dan bayam, ini bukan tanaman glamor, bukan sesuatu yang dibanggakan, tapi justru disitulah kekuatannya. Mereka cepat tumbuh, tidak rewel, dan bisa dipanen dalam waktu singkat sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Ini adalah definisi fast income dalam bentuk makanan, bukan uang, tapi nilai yang langsung bisa lo konsumsi tanpa perantara. Di masa normal mungkin lo nggak terlalu peduli, tapi di masa krisis, harga bisa berubah drastis dari hari ke hari, distribusi terganggu, dan kualitas menurun. Lo tidak bisa lagi mengandalkan pasar untuk kebutuhan harian, dan disitulah sayuran cepat panen jadi solusi logistik yang nyata. Lo tanam hari ini, dan dalam waktu singkat lo sudah punya hasil. Bahkan dengan sistem sederhana seperti hidroponik atau pot kecil di rumah, lo sudah bisa mengurangi ketergantungan pada pasar. Dan terakhir, yang sering dianggap pelengkap tapi justru bisa jadi penyelamat, tanaman obat dan bumbu seperti jahe dan kunyit. Ini bukan cuma soal rasa, tapi soal kesehatan. Karena di masa krisis, akses ke layanan kesehatan bisa terganggu, harga obat bisa naik, dan sistem kesehatan bisa kewalahan. Disitulah peran tanaman ini menjadi sangat penting. Mereka bisa disimpan lama di dalam tanah, tidak cepat rusak, dan selalu punya nilai tinggi, baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk ditukar atau dijual. Dalam kondisi tidak normal, ini bisa jadi pembeda antara bertahan dan tumbang. Kalau lo tarik benang merah dari semua ini, sebenarnya pesannya sederhana, tapi sering diabaikan. Kita terlalu lama diajarkan untuk menjadi konsumen, bukan produsen. Kita diajarkan untuk bergantung pada sistem yang terlihat stabil, tapi sebenarnya rapuh. Dan ketika sistem itu mulai retak, banyak orang baru sadar bahwa mereka tidak punya alternatif, tidak punya cadangan selain uang yang nilainya bisa berubah dalam semalam. Sementara mereka yang sudah mulai menanam, sekecil apapun, punya keunggulan yang sangat nyata. Ini bukan berarti lo harus jadi petani dalam semalam, poinnya adalah mulai. Dari satu pot, satu tanaman, satu langkah kecil yang konsisten. Karena yang membedakan bukan seberapa besar yang lo lakukan, tapi seberapa cepat lo mulai. Jadi kesimpulannya, persiapan terbaik bukan cuma soal stok barang, tapi kombinasi antara stok dan kemampuan untuk memproduksi sendiri. Karena stok akan habis, tapi produksi bisa berlanjut. Stok adalah waktu, produksi adalah keberlanjutan. Jangan tunggu harga meledak baru lo panik dan mulai menanam, karena di saat itu, semua orang akan melakukan hal yang sama, dan lagi-lagi, lo akan terlambat. Mulai dari sekarang, dari yang paling mudah, dan bangun sistem kecil lo sendiri di rumah. Kalau lo merasa ini membuka perspektif baru, share ke orang terdekat lo. Tulis di komentar tanaman apa yang sudah kalian punya di rumah, atau yang paling ingin kalian tanam, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di channel ini kita nggak cuma ngomong soal masalah, tapi juga solusi yang bisa lo pegang.